Nonton apa sih Dan? Happy banget. Ini loh kak, aku nonton video youtuber kesukaanku. Lucu loh kak, aku harus nonton nih. Apa kak yang? Yang ini emang lucu deh Dan. Lucu lah kak. Kamu udah nonton belum semuanya? Nonton kak semua, tidak ada terlewatkan satu pun. Tas dulu, yeay. Update banget sih kalian. Update dong kak. BTW kalau konten kreator lokal yang kalian tonton ini apa bayar pajak nggak sih? Bayar dong kak, kan setiap warga negara Indonesia yang harus bekerja harus wajib bayar pajak kak. Betul banget, kalau sampai mereka nggak bayar pajak, aku unsubscribe channel mereka. Iya sih benar juga. Tapi kalau ngomong tentang pajak untuk konten kreator kayak gini pasti pada bingung ya. Gimana kalau hari ini kita bahas tentang pajak untuk konten kreator? Boleh tuh kak. Setuju. Boleh. Kawan Chattra setuju juga kan? Nah, aku ingetin lagi ya buat kawan Chattra yang lagi nonton video ini, jangan lupa untuk di subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar kamu mendapatkan update video terbaru dari jurnal Chattra. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut bagaimana cara perhitungan pajak konten kreator, kita harus pahami dulu nih, konten kreator yang kita bahas ini memperoleh penghasilan dari konten yang diproduksi atau dibuatnya. Nah, penghasilan sebagai konten kreator dapat diperoleh dari pemberi kerja sebagai konten kreator pekerja atau karyawan tetap di perusahaan, ataupun penghasilan sebagai konten kreator sebagai pekerja bebas. Terus poin kedua, sebagai konten kreator karyawan maupun konten kreator pekerja bebas sama-sama memiliki kewajiban membayar pajak, di mana pajak yang dikenakan yaitu pajak penghasilan pasal 21. Pengenaan PPh 21 ini sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Eits, jangan lupa juga terkait dengan ketentuan baru tentang pajak penghasilan ini diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Seperti yang sudah kita bahas tadi, kita harus bedakan dulu status si konten kreator. Berikut penggolongan status wajib pajak dari profesi konten kreator berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak. Yang pertama, konten kreator sebagai pegawai tetap. Yang kedua, konten kreator sebagai bukan pegawai berkesinambungan memperoleh PTKP. Yang ketiga, konten kreator sebagai bukan pegawai berkesinambungan tidak memperoleh PTKP. Yang keempat, konten kreator sebagai bukan pegawai tidak berkesinambungan. Dan yang terakhir, konten kreator sebagai kegiatan usaha. Nah, meskipun sama-sama dikenakan PPh pasal 21, namun perhitungan pajak penghasilan antara konten kreator, pekerja tetap, pekerja lepas, maupun dalam hubungannya untuk menjalankan kegiatan usaha terdapat beberapa perbedaan. Ya, benar sekali. Wah, makin bingung nggak sih? Bagaimana kalau kita bahas satu persatu? Mulai dari Kak Yeni, ladies first. Emang paling bisa aja kamu nyuruh aku paling duluan. Tapi, kita langsung aja. Konten kreator sebagai karyawan atau pegawai tetap. Wajib pajak yang berprofesi sebagai konten kreator, karyawan, atau pegawai tetap, artinya wajib pajak orang pribadi yang bekerja di sebuah perusahaan dengan keahlian di bidang pembuatan konten dan menerima gaji dan tunjangan setiap bulannya. Rumus perhitungan pajak penghasilannya sebagai berikut. Pajak penghasilan pasal 21, yakni penghasilan bruto setahun dikurangi biaya jabatan, dikurangi iuran pensiun, ditambah dengan jaminan hari tua, ditambah dengan tunjangan hari tua, dan dikurangi PTKP, kemudian dikalikan tarif pasal 17. Kita lanjutin ya. Sebagai konten kreator bukan karyawan atau pegawai berkesinambungan yang memperoleh PTKP. Sebagai konten kreator bukan pegawai berkesinambungan, artinya wajib pajak orang pribadi pekerja lepas dengan perjanjian penggunaan jasa dalam jangka waktu tertentu, namun tidak terikat sebagai pegawai tetap, dan mendapatkan PTKP sebagai pengurang penghasilan kena pajaknya. Rumus perhitungan PPh-nya adalah PPh pasal 21 sama dengan penghasilan kumulatif dikalikan 50% dikurang PTKP sebulan, kemudian dikalikan tarif pasal 17. Oke, yang selanjutnya adalah konten kreator bukan karyawan atau pegawai tidak berkesinambungan yang tidak memperoleh PTKP.
Konten kreator yang bukan sebagai pegawai tidak berkesinambungan, artinya wajib pajak orang pribadi pekerja lepas yang memperoleh penghasilan hanya setiap kali karyanya yang dihasilkan tanpa ada perjanjian kerjasama dalam kurun waktu tertentu dan tidak memperoleh hak PTKP sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Nah, untuk rumus perhitungannya ialah PPh pasal 21 sama dengan penghasilan kumulatif dikalikan 50%, kemudian dikalikan dengan tarif pasal 17. Nah, untuk berikutnya adalah konten kreator bukan karyawan atau pegawai tidak berkesinambungan. Wajib pajak sebagai konten kreator yang bukan karyawan atau pegawai tidak berkesinambungan juga merupakan pekerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayar atau terhutang hanya satu kali dalam 1 tahun kalender. Rumus perhitungan penghasilannya sebagai berikut. Pajak penghasilan PPh 21 yakni penghasilan dikali 50% dikali tarif pasal 17. Nah, sebagai pamungkas adalah konten kreator sebagai kegiatan usaha. Maka yang berlaku sebagai konten kreator bisa sebagai pengusaha. Perhitungan pajak penghasilan terdiri dari 2, yakni berdasarkan perhitungan yang menggunakan pembukuan atau hanya pencatatan saja tergantung besarnya omset. Rumus perhitungan PPh-nya yang pertama, omset hingga 4,8 miliar atau memilih pembukuan. Rumus PPh terhutang sama dengan peredaran bruto dikurangi biaya dikurangi PTKP, kemudian dikalikan tarif pajak pasal 17. Yang kedua, omset kurang dari 4,8 miliar dan memilih pencatatan. Rumus PPh terhutang sama dengan peredaran bruto dikalikan PPh tarif final yaitu 0,5%. Gimana, jelas kan rumus-rumusnya? Tapi kawan Chattra, perlu diingat juga loh, konten kreator yang bekerja atas nama sendiri atau melakukan pekerjaan atas perintah pemberi kerja menggunakan kemampuan yang dikuasainya akan masuk definisi pekerjaan bebas atau bukan usaha, sehingga tidak boleh dikenakan PPh final PP 23 tahun 2018 dengan tarif 0,5%. Nah, buat yang belum paham, penghasilan kumulatif adalah jumlah penghasilan yang melebihi 450.000 sehari yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan. Sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender belum melebihi Rp4.500.000. Wah, seru banget ya kalau kita bahas tentang pajak untuk konten kreator. Seru dong. Nah, untuk kalian para konten kreator, jangan lupa untuk bayar pajak ya. Kalau kalian nggak bayar pajak, kalian akan kena sanksi loh. Ya, benar sekali. Wah, sayang banget ya, kali ini kita belum bisa menjelaskan bagaimana contoh perhitungan di setiap kasusnya. Tapi jangan khawatir, agar video kali ini tidak terlalu panjang, kita sudah siapkan di episode-episode berikutnya. Ya, benar sekali. Nah, setuju banget nih, makanya Kawan Chattra itu harus subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Ya, anyway, thank you ya buat semua Kawan Chattra yang sudah menonton video ini sampai selesai. Aku pamit dulu, aku mau ngedate ya, bye. Aku pergi. Iya dong. Ih, pacaran aja ya. Iri aja lu. Ikut. Nih. Ikutin. Wah, maaf ya Kawan Chattra. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya Kawan Chattra. Salam maju untuk kita semua.